Inilah pengakuan dari dalam lubuk hati kami ya Bapak. Kami percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tetap setia. Kami bersyukur, kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Bapa, terima kasih kami rasakan Kau sudah hadir di tengah ibadah kami. Kami percaya pujian pengagungan kami berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Sebab itu berbicaralah, sampaikan pesan dan isi hati-Mu melalui anak-Mu ini. Berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti, menerima dan menghidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah siap akan taburan firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada di tempat ini, itu semua hanya karena anugerah, pertolongan, serta kemurahan Tuhan. Amin saudara, Tuhan itu baik, katakan kanan kiri saudara, Tuhan kita baik. Ya puji Tuhan, masih dalam tema besar bulan ini yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada kita, yaitu cara hidup orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya akan ambil satu subtema, yaitu hidup orang percaya. Hidup orang percaya itu seharusnya seperti apa? Kayak apa toh? Hidup orang percaya, itu maksudnya. Nah, langsung saja kita akan periksa ayat kebenaran yang juga sudah diberikan oleh Ibu Gembala dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, saya akan baca buat saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sangat jelas kita tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya memang ini sejatinya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang pada saat itu memang lagi marak pengajaran yang sesat saudara. Tetapi tentu ini juga ditujukan kepada setiap kita. Dan dari ayat ini kita bisa tahu hidup orang percaya itu seharusnya seperti apa. Ya, jelas dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itulah seharusnya hidup kita. Hidup kita tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hidup kita harus berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Artinya dasar hidup kita haruslah hanya Kristus saja. Maksudnya apa Pak? Atau bagaimana itu? Akan lebih jelas kalau kita baca dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan sederhana. Dikatakan seperti ini, oleh karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhanmu, teruslah hidup bersatu dengan Dia. Jadi hidup di dalam Kristus maksudnya bersatu dengan Dia. Sadarlah bahwa kamu sudah bersatu dengan Yesus. Ya saudara, ketika kita menjadi orang percaya, terima Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti sudah bersatu dengan Yesus. Sama seperti ranting bersatu dengan pohonnya. Jadikanlah Tuhan dasar hidupmu, saudara. Ya, jadi dari kedua terjemahan ini kita bisa ngerti ya hidup orang percaya itu harusnya seperti apa. Hidup orang percaya harusnya menyatu dengan Kristus.
manunggal dengan Yesus, saudara. Itulah seharusnya hidup orang percaya. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya menyatu dengan Kristus, ya, manunggal dengan Yesus. Itu hidup orang percaya itu harus serupa dengan Yesus. Hidup kita harus sama seperti Yesus hidup pada waktu itu. Ya, memang kita masih berdosa sebagai manusia berdosa. Tetapi Kristus harus tercermin dalam kehidupan kita, harus nampak dalam kehidupan kita. Ibarat gula yang terlarut di dalam air. Ya, gula memang tidak tampak, tetapi bisa dirasakan, ada manisnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang percaya harus bisa menjadi terang, harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, ya tadi juga dikatakan supaya kita terus bertumbuh di dalam iman yang teguh. Dalam arti semua itu tidak bisa kita alami seketika, ya. Tetapi kita harus tetap berusaha, ya, supaya kita terus bisa bertumbuh di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjuang untuk itu, sehingga apa? Semakin hari, semakin ke depan, hidup kita itu boleh mencerminkan Kristus. Dimanapun kita berada, ya, orang bisa melihat bahwa hidup kita itu berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dari pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil, dari keputusan-keputusan yang kita ambil beda, saudara. Dari cara kita berbicara beda, dari tingkah laku dan perbuatan kita juga beda. Sikap hidup serta reaksi spontan kita dalam menyikapi segala sesuatu juga beda. Semuanya, ya, mencerminkan Kristus. Nah, tetapi untuk itu tentu tidak mudah, saudara. Untuk itu kita harus rela menanggalkan pikiran dan perasaan kita. Kita harus mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus mengenakan pikiran, perasaan Kristus. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya kita sadar atau tidak, mau atau tidak, kita harus terus, ya, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan berarti belajar mengenal Kristus lebih dalam lagi. Saya tidak yakin kalau setiap kita itu mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita berbakti secara utuh. Belum, saudara. Barangkali pengenalan kita itu kepada Tuhan masih sebatas permukaan saja, kulit luarnya saja. Yang kita ngerti bahwa oh Tuhan itu memberkati kita, menolong kita, kalau kita sakit disembuhkan, ya. Kalau kita punya persoalan diangkat persoalannya, ya. Kalau kita lagi susah kita dihiburkan, ya. Kalau kita lagi dalam tekanan Tuhan tolong kita, pegang tangan kita, Tuhan angkat. Itu baru sebatas permukaan, saudara. Padahal pengenalan kita terhadap Tuhan itu harus utuh. Kita harus mengerti maksud dan tujuan Kristus datang ke dalam dunia, yaitu supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tandanya orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidupnya? Tandanya seperti apa? Nah, di dalam
Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi dikatakan sangat jelas dikatakan bahwa dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jadi tanda kalau seseorang itu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu selalu bersyukur kepada Allah. Selalu. Bukan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Bukan ketika kita diberkati, sakit kita disembuhkan, keadaannya nyaman, jalan yang kita lalui, hidup kita aman nyaman saja, kita mengucap syukur, kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, tidak nyaman, tekanan hidup yang berat, sakit yang tidak kunjung sembuh, masalah yang tidak kunjung selesai, maka kita bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur. Bukan seperti itu, tapi tadi jelas dikatakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya di bagian lain Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, jelas dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Allah menghendaki setiap orang yang sudah mengikut Dia, yang sudah percaya kepadanya, yang mengenakan hidupnya, harus bisa selalu mengucap syukur. Ucapan syukur orang percaya itu merupakan satu kemutlakan yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa digoncangkan, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun juga, saudara. Kenapa begitu? Karena ketika kita mengucap syukur, ketika kita bersyukur, itu berarti kita setuju dengan apa yang menjadi keputusan daripada Allah. Ketika kita bisa mengucap syukur, itu berarti kita ikhlas di dalam menerima keadaan yang sedang kita alami. Walaupun keadaan itu barangkali tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ikhlas saudara. Nah itu berarti kalau kita bisa mengucap syukur, maka saya percaya hati kita itu akan damai. Dengan kata lain, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu pasti tinggal di dalam diri kita. Kita pasti bisa yang namanya bersukacita, saudara. Ya, orang yang tidak bisa bersyukur, percayalah pasti tidak bisa bersukacita. Orang yang tidak bersyukur, percayalah pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya, saudara. Tetapi memang kita harus mengakui dan kita harus jujur Bapak Ibu Saudara. Untuk mengucap syukur dalam segala keadaan itu bukan perkara yang mudah. Amin saudara. Amin saudara. Seringkali justru yang terjadi itu sebaliknya. Kita justru lebih banyak kalau kita teliti mengeluh, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya, marah, geram, ya, iri hati, ya, inginnya itu, ya, semua yang menjadi apa yang diinginkan itu terjadi. Nah, itu yang banyak kita alami seperti itu. Lah pertanyaannya sekarang begini, kenapa seringkali kita tidak bisa bersyukur? Kenapa seringkali mengucap syukur itu menjadi barang yang sulit? Maksud saya selalu mengucap syukur ya saudara. Yang pertama, ya, karena manusia itu cenderung untuk membanding-bandingkan, saudara. Cenderung untuk membanding-bandingkan. Nah, orang yang suka membanding-bandingkan, saya percaya tidak bisa mengucap syukur. Ingat, ketika seorang tuan mempekerjakan para pekerja di kebun anggur, Bapak Ibu Saudara, ada yang dari subuh ya sudah bekerja. Kenapa? Ya, diminta untuk bekerja di kebun anggur. Alkitab mencatat karena memang mereka tidak punya pekerjaan, karena mereka menganggur, saudara. Kemudian
Ketika jam 9 ada lagi sang tuan melihat orang-orang yang tidak bekerja. Lalu dipanggilnyalah mereka supaya bisa bekerja di kebun anggur. Ya. Jam 12 ya sang tuan melihat kembali ada mereka yang masih tidak bekerja juga. Kasarnya saudara dikasih pekerjaan begitu ya. Diminta bekerja di kebun anggur. Jam 5 sore hampir jam kerja itu berakhir. Masih ada orang yang tidak bekerja, maka sang tuan panggil itu dan diberinya pekerjaan saudara. Dan ketika hari kerja berakhir sang tuan panggil para pekerja itu, dia kasih upah masing-masing 1 dinar saudara. Sesuai yang sudah disepakati. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pekerja yang datang subuh, yang pagi-pagi dia membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan aku kok beri 1 dinar? Bukankah aku bekerja dari pagi, bekerja berat. Sementara yang lain yang datang belakangan, bahkan yang datang jam 5 sore juga diberikan 1 dinar. Itu artinya apa? Pekerja ini membanding-bandingkan. Dan saya percaya pekerja ini tidak bisa mengucap syukur. Hatinya pasti penuh dengan iri hati saudara. Dia pasti ada rasa enggak suka kepada para pekerja yang mendapatkan upah yang sama dengan dia, dengan kerja yang lebih sedikit. Tidak hanya itu, saya juga percaya pekerja ini memiliki rasa tidak suka kepada sang tuan. Sehingga akhirnya sang tuan mengatakan, itu kan hak saya, bahasa saya begitu, saya mau kasih upah berapa, itu hak saya. Dan kepada siapa saya harus memberi, itu hak saya saudara. Ya, di dalam Matius 20 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian supaya saudara tidak pikir wah itu saya yang karang gitu ya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tanpa sadar kita juga sering membanding-bandingkan saudara. Enak bener ya dia punya anak-anak semua nurut. Nah tanpa sadar perasaan seperti itu sejatinya kita sedang membandingkan. Enak ya dia bisa punya mobil kemana-mana bisa langsung. Enggak perlu tunggu lama. Enak ya kok bisa jalan-jalan. Enak ya kok bisa beli ini, beli itu tanpa sadar. Ketika kita memiliki perasaan dan pemikiran seperti itu, kita itu sedang membandingkan diri kita dengan orang lain saudara. Biasanya yang kita bandingkan itu orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita dan itu membuat kita sungguh tidak bisa mengucap syukur saudara. Kita akan melihat keadaan kita justru kalau dalam bahasa Jawanya ngrantes, kok aku begini ya, kok aku kok enggak seperti dia ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir sangat penting bagi kita untuk memahami akan hal ini. Kalau kita memang rindu untuk selalu bisa mengucap syukur dan kalau saat ini saudara masih suka membanding-bandingkan keadaan saudara, wah gajinya tinggi ya, kok saya enggak seperti itu, wah gajinya dinaikin ya, kok saya kok enggak ya, wah dagangan saya kok sepi itu kok laris ya, stop, berhenti, bertobat saudara. Ya, bersyukurlah akan apa yang ada pada saudara. Percayalah Tuhan itu maha tahu kok, dia tahu sebelum saudara meminta dan dia pasti akan memenuhi, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Saudara boleh meragukan kesetiaan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan jangan pernah saudara ragukan. Amin saudara. Itu yang pertama. Kenapa seringkali kita tidak bisa mengucap syukur? Yang kedua, karena kita egois dan tidak pernah merasa cukup. Egois itu maksudnya mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4 mengatakan,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sekarang kita koreksi diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita selama ini apakah kita egois atau tidak? Saya enggak egois, Pak. Nah, tapi mementingkan diri saudara sendiri enggak. Sedikit-sedikit aku duluan atau yang lain duluan. Ya. Coba kita koreksi hidup kita. Seringkali kita kan pokoknya saya untung, yang lain buntung ya no problem. Ya, yang penting saya nyaman, yang lain nggak nyaman ya nggak apa-apa. Yang penting saya dapat duluan, yang lain nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting ya saya dipuji dan dihormati, yang lain masa bodoh, saudara. Yang penting pokoknya saya dulu, ya. Kok saya nggak disuruh? Harusnya kan saya dulu nih. Nah, semuanya serba saya, serba aku, serba saya, serba aku. Egosentris. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Ingat saudara, kalau hidup kita itu berpusat kepada diri sendiri, ya, itu kita sama halnya sedang menghadap cermin, saudara. Satu saat saudara pasti kecewa. Bahkan saudara akan sering mengalami kekecewaan. Kenapa bisa begitu? Karena saudara tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Saudara nggak mungkin bisa mengendalikan orang-orang yang di sekitar saudara. Saudara nggak mungkin bisa mengendalikan keadaan atau situasi saudara. Ya, saudara tidak bisa mengendalikan apapun di luar diri saudara. Saudara tidak bisa menentukan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar saudara itu selalu akan memuaskan hidup saudara, menyenangkan hidup saudara, nggak bisa. Maka kalau saudara mementingkan diri sendiri, saudara egois, semua selalu pokoknya saya, pokoknya aku. Saudara seperti menghadap cermin, yang tampak itu saudara sendiri. Maka saudara akan senantiasa melihat banyak kekurangannya. Aku kok belum begini ya, aku kok belum begitu. Penyebabnya apa? Itu yang salah. Penyebabnya keadaan yang salah. Penyebabnya si A, si B yang salah, saudara. Saudara jadi orang yang seperti itu. Kenapa? Karena saudara egois. Saudara pikir saudaralah yang berhak. Saudaralah yang seharusnya mendapatkan semuanya itu. Padahal kan enggak seperti itu. Hidup ini tuh enggak seperti itu. Harusnya saudara tidak menghadap cermin, tetapi menghadap keluar jendela. Kalau saudara menghadap keluar jendela, saudara akan lihat banyak orang yang lalu lalang, saudara bisa melihat keadaan, ya mata saudara bisa memiliki satu pandangan yang luas. Saudara melihat betapa banyak orang ya yang sedang menuju kebinasaan. Saudara akan melihat betapa banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan saudara. Saudara akan melihat dan memiliki belas kasihan karena saudara melihat keadaan dunia ini yang semakin jahat, saudara. Nah, itulah sebabnya jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Ya, kalau saudara egois, kalau saudara mementingkan diri sendiri, percayalah, saudara tidak akan bisa selalu apa saudara? Mengucap syukur, yang ada seringkali kuciwa. Bahkan gak hanya kuciwa berat saudara. Ya, egois tadi saya katakan, dan tidak pernah merasa cukup. Yuk kita merenung sejenak kehidupan kita masing-masing. Bagaimana? Apakah kita sudah merasa cukup atau belum? Ya, kita sering mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Oh betul, itu hakikat Allah. Itu natur atau sifat atau karakter Allah yang setia. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara itu layak enggak untuk disertai? Layak enggak untuk Tuhan selalu berada bersama-sama saudara? Itu pertanyaannya. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pertanyaannya kapan Tuhan tidak membiarkan kita? Kapan Tuhan tidak meninggalkan kita? Jelas ketika kita bisa mencukupkan diri ya. Orang yang tidak bisa mencukupkan diri selamanya tidak akan pernah cukup. Ya, gaji 1 juta kurang, gaji 10 juta kurang, gaji 30 juta, penghasilan 30 juta juga tetap kurang. Tetapi sebaliknya orang yang bisa mencukupkan diri, ya dikasih 1 juta cukup, ya dikasih 10 juta bisa nabung. Amin saudara. Kita harus bisa mencukupkan diri. Nah ini tidak mudah. Seringkali karena memang dunia yang semakin jahat ini mengkondisikan kita dengan gaya hidup konsumerisme, ya, kita tuh dibuat sedemikian sehingga kita itu selalu memiliki keinginan untuk membeli, keinginan untuk memiliki walaupun itu bukan merupakan kebutuhan kita. Amin saudara. Makanya kita harus hati-hati benar, harus punya bagaimana catatan harian kita, menganggarkan keuangan kita harus punya. Kalau enggak kita pasti jatuh saudara. Kalau saudara ke mall ya atau ke supermarket banyak barang itu yang dipasang di eye level ya, setingkat mata sehingga saudara enggak melihat pun akan kelihatan saudara. Apalagi kalau yang di depan mata diskon 70%, ini menarik saudara, benar enggak saudara? Apalagi kalau karyawannya ngomong, Pak pakai kartu kredit bisa nih. Kartu kredit Bapak apa? BCA, BRI, Mandiri. Nah ini terjebak kita terjebak saudara. Ya kan, wah itu biasanya kalau dulu saya suka kalau ke mall itu ada orang jual alat kesehatan, pijet gitu ya. Mari Pak silahkan Pak begitu. Ya, kita duduk coba mesin gitu ya kan. Enak ya Pak ya, enak gitu. Bapak ini bisa diangsur 12 kali tanpa bunga. Kartu kredit Bapak apa? Langsung dibegitukan saudara. Apakah BCA atau Mandiri? Ini bisa loh Pak semuanya. Nah tanpa sadar kita terjebak saudara. Benar enggak saudara? Kita tertarik gaya hidup konsumerisme. Sehingga kita tidak bisa lagi untuk mencukupkan diri. Padahal itu bukan satu kebutuhan. Saya jatuh itu di situ saudara. Saya punya alat-alat kesehatan itu di rumah. Prakteknya tidak pernah dipakai. Iya kan? Tadinya kita pikir iya ya, entar kalau capek, kalau kita pergi, itu waktu itu saya pikir gitu, kalau saya pergi ke tempat pijat ya, maka bayarnya sekian. Ambil taruh kata 100. Ini kan kita hemat 100 ya, entar saya tabung. Biar untuk pelunasan mesin itu. Prakteknya enggak ada. Enggak ada saudara, jatuh. Amin saudara. Yang ngerti saja bisa jatuh, apalagi yang enggak ngerti saudara. Betul saudara? Nah hati-hati, kadang-kadang ya, wah motor masih bisa dipakai ya, ada motor keluaran baru, wah kok tetangga punya ya, kok saya enggak. Wah coba tanya-tanya, oh bisa kredit. Nah dijual lah motor yang lama, padahal penghasilannya enggak cukup saudara. Untuk uang muka, akhirnya apa? Setelah jatuh tempo enggak bisa bayar. Ternyata motor baru umurnya lebih pendek, 5 bulan ditarik saudara, ditarik debt collector. Enggak nyaman saudara, bener enggak saudara? Kenapa? Karena tidak bisa mencukupkan diri. Itu bukan kebutuhan saudara, ya. Bukan kebutuhan. Ya coba saudara perhatikan, nanti pulang dari tempat ini coba koreksi ya. Apa yang sudah saudara beli. Kalau saudara tahu, wah ini ternyata bukan kebutuhan. Wah ini bukan kebutuhan, besok lagi jangan diulang. Katakan amin. Iya cukupkan apa yang ada pada dirimu. Maka Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara. Artinya kalau sampai saudara tersudut seperti pujian tadi. Membutuhkan sesuatu yang memang saudara butuhkan. Oh memang harus bayar SPP anak. Pasti nanti tangan-tangan yang tidak kelihatan bukannya tidak mungkin akan saudara alami.
Saudara bisa menemukan jalan keluar, saudara bisa membayar SPP anak saudara. Ya, caranya macam-macam. Barangkali saudara ada pekerjaan atau pekerjaan dadaan, bisa jadi orang kasih berkat, bisa jadi banyak cara. Invisible hand selalu ada. Ya, Tuhan itu tidak tidur, orang ngomong, benar enggak saudara? Kalau kebutuhan saudara Tuhan pasti mencukupi, dia janji kok, aku tidak akan sekali-kali membiarkan kok, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan kok. Nah, saudara tinggal percaya enggak dengan janji ini? Saudara percaya? Amin. Nah, kalau saudara percaya, saudara harus belajar. Ya, iman saudara harus bertambah teguh. Seperti tadi saya katakan di awal, dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa seringkali kita tidak bisa mengucap syukur? Yang ketiga, karena tidak sadar bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik, saudara. Kita itu sering tidak sadar bahwa di dalam hidup ini apa yang sedang kita alami, ya, apa yang terjadi di dalam hidup kita itu sejatinya pemberian yang terbaik dari Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa pemberian yang terbaik dari Tuhan itu belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, saudara. Tetapi percayalah itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada saudara saat ini. Amin, saudara. Jelas kok, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan selalu ada campur tangan daripada Tuhan. Amin. Dan campur tangan itu mendatangkan kebaikan. Tetapi seperti saya katakan tadi, kebaikan itu belum tentu bisa kita pahami. Karena seringkali tidak sesuai dengan yang kita mau. Betul saudara? Ya, yang pasti itu kebaikan. Nah, lebih jelasnya kalau di dalam ayat selanjutnya, ayat 29, mereka yang dipanggil dari semula dikatakan juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia menjadi yang sulung di antara para saudara. Artinya kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita itu kebaikan yang membawa kita menjadi semakin serupa dengan anaknya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah begitu saudara, kalau memang kita harus sakitnya belum sembuh dan kalau itu bisa membawa kita semakin serupa dengan Kristus, itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada saudara. Amin saudara. Iya, kita harus memahami akan hal itu saudara. Walaupun kita masih mengalami tekanan kehidupan yang sangat berat, hidup susah dari dulu sampai sekarang kok susah terus. Ada jemaat yang ngomong sama saya seperti itu. Pak, dari dulu sampai sekarang kok saya nggak pernah enak. Tapi kalau itu membawa saudara menjadi semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi, menjadikan iman saudara semakin bertambah, itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada saudara. Amin saudara. Susah ya memahami ini ya, dan faktanya memang enggak mudah kita bisa mengerti akan hal itu. Kita kan maunya sih instan semua ya. Kalau kita punya kebutuhan ya Tuhan cukupi, kita klaim ya kan Yehova Jireh begitu ya. Kalau sakit kan Yehova Rafa, kan Tuhan pasti sembuhkan, kita klaim. Seolah-olah seperti kita tuh punya asuransi dan kita bayar terus begitu. Sehingga kalau klaim Tuhan pasti cairkan begitu. Enggak begitu saudara. Ya. Kalau memang itu bukan untuk kebaikan kita, enggak mungkin Tuhan kasih. Coba Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, kalau anak saudara yang masih usia 5 tahun, ya mainan dengan pisau beneran yang runcing, kira-kira saudara bagaimana? Saudara biarkan, saudara larang, saudara minta, atau kalau dia minta
Misalnya mainan yang tajam-tajam apa saudara kasih? Tentu kan enggak. Padahal bagi mereka barangkali ya mereka maunya seperti itu. Tetapi kita enggak mungkin kasih. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin saudara. Enggak bisa seperti itu saudara. Kita harus sadar benar bahwa justru di dalam tekanan kehidupan, di dalam penderitaan yang kita alami, di dalam kesesakan hidup ini, itu menunjukkan pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita itu sedang dibela mati-matian loh saudara dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak itu kita tidak binasa. Karena Tuhan tahu bahwa di dunia ini, bumi ini bukan tempat kita itu nanti di surga. Itulah sebabnya Kristus mengatakan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah mendapatkan tempat, aku akan kembali kepadamu dan membawamu kemana aku berada. Supaya kamu juga ada di situ. Amin saudara. Jadi untuk kebaikan, Tuhan sejatinya sedang membela kita. Kalau begitu bagaimana Pak? Kalau begitu ketika saudara saat ini barangkali masih ada yang sakit belum sembuh, masalah belum selesai, hutang-hutang masih banyak, saudara sudah berdoa, saudara sudah berusaha, tapi belum juga ada jawaban dari Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Amin saudara. Karena dengan saudara mengucap syukur yang pasti ada damai sejahtera sukacita. Saudara akan menjadi ikhlas untuk menerima keadaan itu. Dan saudara tidak menghambat pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara menolak, saudara berontak, saudara berarti melawan Allah. Ya, saudara menghambat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara. Nah, saudara jadi musuh Tuhan. Bahaya itu saudara. Amin. Sebab itu pagi ini saya mau ingatkan bahwa hidup orang percaya harusnya hidup yang memiliki gaya bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, walaupun itu belum sesuai dan bahkan tidak sesuai dengan harapan saudara, maka saudara harus tetap bisa mengucap syukur. Katakan sebelah-sebelah, sudahlah kamu bersyukur saja ya, bersyukur saja. Ya, katakan sebelah-sebelah. Lalu lihat, kok enggak ada senyum gitu. Yang lain jawab, karena pakai masker gitu ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara termotivasi. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi tough, kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan dengan mengucap syukur. Percayalah, Tuhan pasti menolong, melepaskan saudara. Tuhan pasti pegang tangan saudara, dia enggak akan lepaskan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Karena Tuhan setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita bersyukur, itu artinya kita sudah memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara dengan bersyukur, sejatinya saudara sudah menjadi terang dan berkat dimanapun saudara berada. Karena orang yang bersyukur akan kelihatan, mukanya cerah, senyumnya ada, muka tidak dilipat. Amin saudara. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari pujikan dengan sungguh, saya undang saudara bangkit berdiri. Ku bersyukur
Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bapak Ibu, memang mengucap syukur dalam segala keadaan itu tidak mudah, tetapi kita mesti belajar. Dalam tadi ayat yang kita baca, Kolose 2 ayat yang ke-7, jelas dikatakan supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa latihan kita tidak bisa. Dan mengucap syukur selalu itu akan menjadikan iman kita terus bertumbuh, bertambah teguh di dalam Dia, di dalam Kristus. Mari kita pujikan bapak-bapak, kaum pria yang memujikan, kaum wanita, ibu-ibu yang selama ini barangkali kurang bisa bersyukur, berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Kita pujikan. Pria dulu. Ku bersyukur kaum pria. Angkat tanganmu kaum pria. Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Wanita dan ibu-ibu memujikan, kaum pria berdoa. Angkat tanganmu ibu-ibu, wanita, kaum pria turunkan tanganmu. Bersyukur. Kaum pria berdoa kalau selama ini kurang bersyukur di dalam hidupnya. Mohon ampun kepada Tuhan. Setia. Sekali lagi sama-sama dari awal kita angkat tangan kita. Bukti bahwa kita betul sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupmu. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang limpah, dengan syukur serta sukacita. Oleh sebab Engkau sudah membebat kami dengan firman-Mu, sekarang kami jadi tahu Bapak, bahwa Engkau menghendaki kami untuk mengucap syukur senantiasa. Ampuni kami ya Bapak, kalau selama ini kami sering mengeluh, ya kami kurang bisa mengucap syukur. Padahal itu sudah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Karena kami masih suka membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami masih egois, mementingkan diri kami sendiri, dan kami
masih sering hidup berlebihan, tidak mampu mencukupkan diri. Padahal Engkau setia, ampuni kami ya Tuhan. Kami bertekad mau menghidupi firman-Mu dan kami percaya ketika kami serius maka Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang sudah diberkati katakan bersama, amin, amin.